Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Truck The Heaven Season 5 episode ke-118. Seperti biasa kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Shoyan akhirnya sampai di kota suci Pil Suci sebagai lokasi keberadaan asosiasi tertinggi alkemis dunia yaitu Menara Pil. Tujuan Shoyan selain mengikuti pertemuan Pil juga membantu keluarga Ye untuk mendapatkan posisi tetua menara dengan meluluskan diri dari pengujian 5 keluarga besar di wilayah Pil. Untuk mengikuti pengujian, Shoyan harus mendapatkan lencana alkemis tersertifikasi dan akhirnya menyandang gelar sebagai alkemis tingkat 7 resmi dari Menara Pil sebelum kemudian memberi pelajaran kepada nenek lampir keluarga Bayang Super Julid alias Bye-Bye. Nah, di episode kali ini Shoyan akan mengikuti pelelangan besar di wilayah Pil demi mendapatkan bahan-bahan untuk pemunian obatnya di pertemuan Pil. Shoyan mendapatkan bubuk emas kuno dalam pelelangan tersebut yang membuat kekuatan spiritualnya meningkat hingga mendapatkan kesempatan untuk traveling ke alam bintang dan bertemu dengan calon api surgawi keempatnya yaitu api 3000 pembakaran. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja tuh kita terobos. Seperti yang udah kita spill di opening, awal episode ke-118 ini dimulai ketika Shoyan bersama dengan dua bodyguardnya Shinlan dan juga Yejong mengunjungi pameran dagang kota Pil Suci. Sepanjang perjalanan melintasi pameran, rombongan Shoyan terus mendapat perhatian tidak hanya karena ada dua elit dojun di dalamnya, namun juga lencana alkemis tingkat 7 menengah yang tersemat di dada Shoyan membuat mereka bertanya-tanya, pemuda luar biasa dari keluarga mana Kakang Pak Boy ini? Setelah melihatnya muncul bersama dengan Yejong, mereka langsung ingat bahwa ada kabar tentang keluarga Ye yang baru saja mengambil mantu dan tidak menunggah bahwa mantu yang didapatkan salah satu keluarga besar kota Pil itu sebenar-benarnya pemuda yang luar biasa. Mendengar bagaimana kabar tentang mantu jadi-jadian ini telah tersebar luar, Shoyan tidak punya pilihan kecuali terbatuk penuh kecanggungan, membuat Shinlan juga ikut batuk ketika buru-buru memberitahukan Shoyan bahwa bahan obat yang lebih berharga seharusnya berada di lantai atas pameran dagang ini. Namun lantai tersebut hanya boleh dimasuki oleh alkemis tersertifikasi sehingga Shoyan, Yejong, dan dua dojun dapat mengunjunginya sementara Shinlan akan tetap berada di bawah untuk mencari barang murah yang cukup berharga. Lagi husyuk berdiskusi, rombongan Shoyan dikejutkan dengan kemunculan kereta terbang dari ruang kosong di mana kereta itu merupakan kendaraan keluarga Dan yang juga merupakan salah satu keluarga besar yang mengikuti pengujian. Ketika kereta ini muncul, Shoyan langsung menggunakan mata api surgawinya untuk memeriksa kereta dan menemukan bahwa siapapun yang berada di dalamnya jelas memiliki kekuatan spiritual yang cukup besar. Shoyan mengonfirmasi kepada Yejong apakah ada alkemis keluarga Dan yang lebih luar biasa dari penyihir Chow, namun Yejong juga tidak dapat memastikan karena keluarga Dan selalu menutup diri. Sementara itu di dalam kereta, dua ahli muda keluarga Dan yang bernama Dan Suan dan Dan Chen juga tengah membicarakan Shoyan di mana Dan Suan memperingatkan Dan Chen untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut pertemuan Pil karena setelah melihat Shoyan dia dapat memastikan bahwa lawan berat untuk Dan Chen tidak hanya penyihir Chow saja. Oke, sekarang kita balik lagi kepada Shoyan yang telah memasuki lantai atas pameran dagang dan langsung disambut oleh seorang ahli kuat dojong yang kita sebut aja Bambang kayak biasa ya. Bambang melihat Shoyan yang waspada dan buru-buru menjelaskan bahwa dia adalah petugas keamanan dan pemandu jalan untuk pameran dagang ini. Setelah mengantarkan Shoyan masuk ke area pameran dagang, Bambang langsung menanyakan bahan obat seperti apa yang pemuda itu butuhkan. Tanpa basa-basi Shoyan menyebutkan 3 bahan utama penyusun pil sekering darah tumbuh tulang, membuat Bambang langsung menghela napas melihat betapa langka benda-benda yang pemuda itu cari dan mengatakan bahwa dia memang memiliki referensi tentang pemilik ginseng tulang salju di pameran dagang.
Bambang membawa Xiaoyan ke salah satu stan yang dimiliki bapak-bapak botak tengah yang sedang marah-marah karena para pembelinya yang tidak tahu diri meminta potongan harga. Ketika melihat Bambang mendekat, Yan Lao auto ngomel mengatai orang-orang yang berkerumun di sekitar standnya karena hanya bertanya tanpa membeli. Bambang membriefing Xiaoyan lebih dulu kalau Yan Lao memang pemarah, namun barang-barang yang dimilikinya amatlah luar biasa. Setelah mendengar Xiaoyan mencari ginseng tulang salju, bapak botak tengah itu langsung mengeluarkan sebuah kotak giok yang memancarkan aura dingin sambil mematok harga untuk ginseng tulang salju itu adalah ramuan obat tingkat 7 puncak. Setelah melihat harga yang Bambang patok untuk ginseng tulang salju, netizen langsung julid mengata-ngatai betapa tidak tahu malunya bapak-bapak satu ini karena ginseng tulang salju meskipun langka jelas tidak dapat dibandingkan dengan ramuan obat tingkat 7 puncak. Xiaoyan sebagai alkemis juga sangat memahami hal itu, namun menggunakan bahasa yang lebih halus ketika mengatakan bahwa harga untuk ginseng tulang salju ini nampaknya cukup berlebihan. Bambang mengangguk-ngangguk ketika melihat pemuda antah berantah ini memiliki cukup banyak pengetahuan dan akhirnya menurunkan harganya menjadi ramuan obat tingkat 7 menengah tanpa bisa ditawar lagi. Hingga tiba-tiba tiba-tiba saja Xiaoyan membuka tangannya ketika menunjukkan sebuah pil hijau dengan cahaya terang di mana pil itu disebut sebagai susin atau pil jantung elemental yang dikenal dapat membantu seseorang untuk menerobos ranah apabila mengalami kemacetan. Sekarang gantian Xiaoyan yang jual mahal setelah berkata bahwa awalnya dia berniat menukarkan pil tersebut untuk ginseng tulang salju, membuat Yan Lao auto mengubah peringainya dan meminta Xiaoyan untuk melihat-lihat kiosnya dulu barangkali ada benda lain yang menarik perhatiannya selain dari ginseng tulang salju. Yan Lao bersedia menukarkan benda apapun dengan pil jantung elemental, membuat Xiaoyan segera mendapatkan bisikan hati dari Abah Sispek untuk memilih plat perunggu yang ada di pojok meja. Yan Lao benar-benar sigap membungkuskan barang pesanan Xiaoyan, tampak begitu berharap dapat memperoleh pin jantung elemental yang sebelumnya pemuda itu tunjukkan. Beberapa saat kemudian Xiaoyan baru tahu bahwa Yan Lao mati-matian mendapatkan susin dan demi membantu putranya yang telah lama mengalami kemacetan meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Hal itu membuat putranya sangat tertekan yang secara otomatis juga membuatnya sedih sehingga melihat pil jantung elemental benar-benar membangkitkan harapannya. Melihat kepedulian Yan Lao kepada putranya membuat Xiaoyan terenyuh mengingat bahwa di masa lalu ayahnya juga melakukan segala macam cara termasuk membeli obat-obatan berharga demi membantunya berlatih untuk semakin lebih kuat. Karena Xiaoyan sendiri pernah merasakan kasih sayang yang tak terhingga dari Xiaoyan, akhirnya tuan muda ketiga keluarga Xiao itu memberikan satu bonus pil jantung elemental, membuat Yan Lao tampak terharu ketika membungkuk penuh hormat rasa terima kasih kepada Xiaoyan atas kemurahan hatinya. Yan Lao menerima botol berisi 2 pil jantung elemental dengan penuh rasa syukur, sementara Xiaoyan hendak mengambil kotak giok berisi 2 benda pesanannya ketika seorang pemuda sok keras dan sok yes dan sok ganteng tiba-tiba melemparkan kipas tajamnya sambil berkata bahwa dia juga menginginkan plat perunggu yang telah dibeli oleh Xiaoyan. Pemuda bernama Chen Xian menanyakan apakah Xiaoyan tertarik untuk melakukan transaksi dengannya, yang langsung ditolak mentah-mentah hingga membuat tuan muda antah berantah itu kesal ketika menyerang Xiaoyan dengan kipasnya. Namun Chen Xian jelas bukanlah lawan sepadan untuk Xiaoyan dan dihempaskan mundur hingga membuat 2 tetua dojong yang menjaganya auto pasang badan. Namun belum sampai 2 tetua dojong itu menunjukkan kekuatannya, 2 bodyguard Dojun Xiaoyan sudah lebih dulu unjuk gigi dan Xiao Yishan mengempaskan 2 tetua nggak tahu diri itu dengan satu lambaian tangannya. Mamam!
Dua tetua jelas kaget, bukan kepala mengetahui lawan mereka dijaga oleh dua orang dojun, membuat Chen Xian langsung memperkenalkan diri sebagai Tuan Muda Sekte Suan Mendalam yang merupakan anak paksi utama dari Sekte Langit Mendalam sebagai salah satu dari dua sekte besar di Dataran Tengah. Namun lagi-lagi Xiaoyan tidak peduli dan hendak pergi ketika dua tetua kembali mencegatnya dan membuat Xiao Yishan merasa semakin kesal hingga meledakkan doki di tubuhnya setelah sebelumnya memerintahkan dua bapak-bapak itu untuk pergi dalam 3 tarikan napas kalau enggak mau dibuat pindah alam lewat jalur VIP. Karena tahu bahwa bodyguard Xiaoyan bukanlah lawan mereka, Chen Xian pun tidak banyak berkomentar namun menyimpan raut muka penuh dendam ketika melihat Xiaoyan pergi meninggalkan pameran. Keluar dari lantai atas, Ye Zhong langsung memasang wajah pusing kayak mau ditagih utang pinjol, mengetahui betapa kekuatan Sekte Suan Mendalam memang tidak dapat diremehkan. Dan dia tahu kalau status Chen Xian dalam sekte tersebut jelaslah tidak biasa. Namun Xiaoyan buru-buru menenangkan karena dia sama sekali tidak takut pada Sekte Suan Mendalam sebelum kemudian obrolan itu dihentikan setelah Xinlan memberikan buah iblis esensi darah hingga rombongan itu pun akhirnya kembali ke Manor Klan Ye Kota Pil untuk beristirahat dan mempersiapkan pengujian esok hari. Baru setelah Ye Zhong pergi dari Manor, Xiaoyan dan Abah Tianho saling pandang seolah janjian abis ini mau bikin konten unboxing plat perunggu yang sebelumnya dia dapatkan dari kios Yanlou. Abah Sispek sebelumnya menjelaskan bahwa ukiran plat perunggu adalah sesuatu yang dia kenali berasal dari zaman kuno, membuat Xiaoyan sedikit tidak yakin jika plat perunggu yang tampak sudah berkarat itu merupakan benda berharga. Tianhuo menggelengkan kepala sebelum menegak homer ketika mengatai Xiaoyan kurang pengalaman dan meniup debu di permukaan plat ketika meminta pemuda itu untuk membakarnya dengan api surgawi. Baru setelah menerima pembakaran beberapa lama dari api surgawi, butiran debu halus yang sebelumnya melayang di hadapan Xiaoyan sekarang telah berubah menjadi bola mini dengan cahaya emas yang disebut sebagai bubuk makanan roh. Abah Sispek menjelaskan bahwa bubuk makanan roh adalah sesuatu yang berasal dari zaman kuno dan sering digunakan tidak hanya untuk memurnikan pil tingkat 8 ke atas, namun juga memperkuat jiwa seseorang sehingga seseorang alkemis dapat memasuki alam spiritual untuk mempelajari teknik jiwa. Sayangnya menurut apa yang Tianhuo tahu, apa yang disebut sebagai teknik jiwa ini sudah punah dan menghilang sehingga Xiaoyan pun tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Xiaoyan manggut-manggut karena memang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang alkemis zaman kuno, berpikir kalau sepertinya dia harus menunggu Abah diselamatkan baru bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Singkat cerita, Abah Tianhuo keluar kamar setelah unboxing plat perunggu, sementara Xiaoyan masih khusyuk mengamati bubuk makanan roh hingga tiba-tiba tiba-tiba saja bubuk makanan roh itu memasuki ruang di antara dua alis Xiaoyan dan membuat kesadaran pemuda itu berpindah ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan utas spiritual padan. Belum sampai Xiaoyan memahami apa yang terjadi, muncul bayangan tubuh ilusi sosok tua raksasa yang mengucapkan kata-kata aneh seperti batas jiwa, tutuplah roh surgawi, serta seraplah roh yang menempa jiwa. Ketika mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tidak bisa memikirkan hal lain kecuali segera melakukan apa yang diinstruksikan oleh sosok kuno, di mana begitu tuan muda ketiga keluarga Xiao itu mengikutinya, Xiaoyan dapat mengumpulkan sejumlah besar utas energi yang bahkan sampai menyebar keluar. Utas energi spiritual yang menyebar keluar membuat bunga-bunga yang seharusnya gugur menjadi bersemi kembali dan menyebabkan seluruh Manor Klan Ye dipenuhi dengan vitalitas kehidupan yang tidak dapat digambarkan. Xiaoyan masih belum benar-benar memahami apa yang terjadi ketika tubuh spiritualnya keluar mengikuti utas dan dibawa terbang tinggi hingga sampai di satu dimensi yang penuh dengan bintang-bintang. Xiaoyan terus mengikuti utas spiritual sampai kemudian melihat bagaimana seekor
naga dengan api ungu menyelimuti tubuhnya yang sedang tertidur sebelum kemudian menyadari bahwa naga yang dia lihat saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah api surgawi peringkat ke-9, yaitu api 3000 pembakaran. Sayangnya belum sampai Shoyan SKSD sama api 3000 pembakaran, kekuatan spiritual lain yang jauh lebih kuat mengusirnya dari alam yang disebut sebagai domain bintang membuat Shoyan merasa pening bukan kepala ketika menyadari bahwa siapapun yang baru saja muncul memiliki kekuatan untuk menghancurkan jiwanya hanya dengan satu kata. Sekarang Shoyan tahu di mana tempat api 3000 pembakaran disegel dan berambisi untuk menjadi lebih kuat agar bisa untuk mendapatkannya. Sementara itu di pusat menara pil tampak 2 bapak dan 1 ibu sedang menggibahkan Shoyan, di mana 3 orang yang bergibah itu tidak lain adalah para kepala menara pil yang sudah tidak sabar melihat penampilan Shoyan di pertemuan pil sebagai murid dari Youchen, sang alkemis legendaris. Edian, gak Shoyan, gak gurunya Abayolo, emang kayaknya pada OP semua ya. Bisa-bisanya Youchen dikenali oleh 3 menara pil yang bisa dibilang alkemis paling top di dunia. Nah, akhirnya sekarang Shoyan sudah bertemu dengan api 3000 pembakaran secara langsung. Akankah Kang Pakboy mampu mendapatkannya sehingga bisa memulai operasi penyelamatan Aba? Nantikan terus update pembahasannya hanya di Cakradiva Reinkarnasi. Rama di sini pamit, bye-bye.